Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Sape, Stambuk 083 2018 0134, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai karakteristik kelembagaan pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Yang pertama, 1. Dinamika kelembagaan. Kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. North 1990 membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama, kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi bisnis, politik, dan lain-lain. Wolfgang Kasper dan Manfred Streit pada tahun 1998 membagi kelembagaan berdasarkan 1. Kelembagaan internal adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Kedua, kelembagaan eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Contohnya regulasi produk pemerintah. Organisasi versus kelembagaan. Menurut North 1990, organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contoh organisasi tim olahraga sepak bola di mana banyak yang terlihat sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain-lain dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih, maupun stakeholder lainnya. 1. Dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas dan tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson pada tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada 1. Level sosial atau masyarakat. Kedua, level kelembagaan formal atau formal institution environment. Ketiga, level tata kelola atau governance. Keempat, level continue. Profesor Ostrom 1990 menggagas 3 level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada 1. Level operational choice, kedua level collective choice rule, ketiga level constitutional rule. Perbedaan collective rule dan constitutional rule. Contohnya, Perda mengenai pengolahan sumber daya air di kabupaten pada operational rule. Perda dibuat oleh DPRD yang memiliki aturan pemain bagaimana perda tersebut dibuat. Itu merupakan collective rule. Aturan main yang mengatur tentang anggota DPRD, mengapa seorang terpilih menjadi DPRD, mengapa seorang terpilih menjadi anggota DPRD, sampai kapan menjadi anggota DPRD, dan lain-lain merupakan constitutional rule. 2. Teori perubahan institusi. Lembaga atau institusi bersifat berubah. Kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan. Menurut Schuller dan Heinisch 1999, teori perubahan kelembagaan terdiri atas 3, yaitu 1. Berdasarkan efisiensi ekonomi. Kedua, berdasarkan teori distribusi publik. Pertama, yaitu
berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi menjadi 3 arus pemikiran. 1. Profesor Friedrich Hayek adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Kedua, Posner sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan atau property rights. Artinya, seseorang atau anggota masih terdorong membuat sebuah aturan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Ketiga, Oliver Williamson, lembaga atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi, perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi, dan lain-lain mempengaruhi insentif atau motivasi seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain. Contohnya, pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Kedua, berdasarkan distributional conflict theory. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan itu merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Knight 1992. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai karakteristik kelembagaan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.